Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempelajari agamanya, yang semoga kita semua tidak lelah untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, untuk merasakan nikmatnya dalam bermajelis ilmu, disebabkan itu adalah tanda dari tanda-tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, kebaikan dalam segala hal, kebaikan pada agamanya, kebaikan pada akalnya, kebaikan pada dirinya, kebaikan pada keluarganya, kebaikan pada negaranya, kebaikan pada segala hal yang ada pada dirinya yang bermaksud kebaikan, yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan kepadanya terhadap pemahaman agama. Karena dengan memahami agama, segala kebaikan akan muncul. Begitu pula sebaliknya, ketika kita jahil, ketika kita tidak memahami agama Allah Azza wa Jalla, maka timbul kerusakan dalam segala hal. Mengapa? Karena kita tidak dasari dengan ilmu. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan azan. Namun ini pertemuan terakhir disebabkan tentang azan kita sudah cukupkan. Lafaz-lafaznya kita sudah pelajari, boleh 15 lafaz, 19 lafaz, dengan ditambah syahadu la ilaha illallah sama syahadu anna Muhammadar Rasulullah dengan suara kecil. Kemudian kita juga sudah pelajari tentang siapa ya, bagaimana caranya, sunnah-sunnahnya. Sekarang akan kita pelajari siapakah yang lebih berhak untuk melakukan azan. Apa sifat-sifat seorang muazzin? Ini yang pertama, sifat seorang muazzin adalah amin wa adal. Orangnya harus amin. Adapun dalam makna amin ini, kalau dalam istilah bahasa Arab itu adalah wazan fa'il. Ini harus amanah. Amanah, tapi di sini karena dia dalam wazan sharaf fa'il, ini bermakna bi ismi mubalaghah. Artinya dia amin dalam segala hal. Amin pada dirinya kepada Allah, yaitu dia harus beriman. Amin kepada dirinya, yaitu harus dia amanah dalam kejujuran. Amin pada orang lain, nanti azannya itu berhubungan dengan amin. Salah satunya dia harus amanah dalam menjaga waktu. Karena azan, sekali lagi, syarat setelahnya adalah harus masuknya waktu. Jadi kalau dia tidak amanah, misalnya dia seorang muazzin tidak amanah, dia pergi azan, pergi jadak-jadak kalau kita bahasa kita, dia azan jam 2 siang, akhirnya semua masyarakat terbangun, dikiranya sudah sholat asar, ternyata belum masuk waktunya, akhirnya dia ketawa-ketawa. Kenapa tidak amanah dalam menjaga waktu-waktu sholat? Akhirnya terjadi kerusakan di muka bumi. Ini yang harus kita perhatikan, siapa yang lebih berhak untuk melakukan azan. Yang pertama, orangnya amanah dan dia adil. Yang kedua adalah sayyidan, boleh juga dibaca sayyidan. Artinya dia orang yang bersuara bagus. Jadi harus bersuara. Tidak boleh misalnya orang yang azan, orang yang bisu dengan memakai isyarat. Tidak bisa. Jadi tidak terhitung. Harus orang yang memiliki suara. Bahkan para ulama mengatakan karena dia menjadi ismi mubalaghah, dia memiliki suara yang terbaik. Karena pernah Bilal, ada juga Ibnu Mas'ud pada suatu hari, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memerintahkan Bilal untuk azan. Kenapa? Karena Bilal lebih besar suaranya, lebih indah suaranya. Sehingga Ibnu Mas'ud memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Jadi syarat yang pertama adalah seorang yang amanah, dan yang syarat kedua adalah masuknya waktu.
Dan syarat yang ketiga adalah orang yang bagus suaranya. Jadi siapa yang paling berhak? Yang pertama, dia harus seorang muslim. Itu tidak bisa lagi, bukan seorang kafir. Yang kedua, dia harus amanah. Amanah dalam menjaga waktu. Siapa yang paling amanah dalam menjaga waktu, artinya dia tidak terlambat-terlambat. Karena masalah azan ini sangat penting. Orang yang paling menjaga amanah waktunya itu yang paling diutamakan. Yang ketiga, dia harus yang paling bagus suaranya. Siapa yang lebih bagus, dia lebih berhak. Ini yang harus kita perhatikan tentang azan itu sendiri. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita telah jelaskan, bahwasanya ada yang kemarin bertanya salah satu jemaah kita, apakah betul dia mempertegas saja itu azan salat masjid yang lain bisa menjadi acuan bagi kita? Jawabannya betul, tapi harus dipenuhi 3 syarat ini. Karena bisa menjadi pembahasan di fikih tentang orang-orang kalau misalnya dia menjadikan acuan masjid lain sehingga dia tidak berlaku adil. Misalnya kalau di bulan puasa dia mendengarkan azan salat subuhnya masjid yang paling lama. Kenapa? Agar dia bisa lebih lama makan, lebih lama minum. Tapi kalau azan salat maghrib, maka dia mencari masjid yang paling cepat azannya, agar lebih cepat berbuka, agar lebih cepat minum. Ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena yang menjadi tolak ukur, kalau waktu yang menjadi tolak ukur masuknya waktu. Orang yang azan amanah, pasti semuanya akan serentak. Khususnya di setiap tempat yang ada di sekitarnya. Adapun di negeri lain beda memang waktunya. Kayak misalnya di sini dengan Jakarta bedanya 1 jam, itu tidak dipermasalahkan. Tapi kalau di sekitarnya pasti akan sama-sama waktunya. Jadi ini syarat-syarat yang harus dilakukan. Siapa yang paling berhak melakukan azan? Dan sekali lagi, azan ini tidak boleh diambil upahnya. Itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang larangan mengambil upah ketika menjadi seorang muadzin. Ini banyak di masjid-masjid itu kalau dijadikan hadiah maka dibolehkan. Tapi kalau upah, apalagi dia sebagian masjid, pernah ada masjid yang kami urus, itu sebagian masjid ada orang muazzinnya tidak mau azan kalau tidak dikasih upah. Ini tercela. Kenapa? Karena ini ibadah yang sangat agung. Banyak keutamaan tentang orang-orang yang melakukan azan. Salah satunya nanti dia akan dibangkitkan di hari kiamat. Keutamaan memanggil orang, itu semua orang yang datang dia akan mendapatkan pahalanya. Setiap orang mendengarnya, dia melafazkan kalimat-kalimat yang baik, itu sudah ibadah. Jadi tidak dibenarkan, bahkan dilarang oleh Nabi. Dan tidak ada perbedaan pendapat tentang dilarangnya memberikan upah kepada seorang muazzin. Sebagaimana nanti di kurban itu dilarang memberikan sembelihan atau daging kurban kepada orang yang menyembelih. Jadi orang yang pekerjaannya menyembelih kurban itu tidak dibolehkan. Pekerja kurban misalnya yang biasa kita bayar al-jazan bahasanya, orang-orang yang memotong, memang tugasnya seperti itu tidak dibolehkan memberikan daging kurban. Cuma bisa dibolehkan memberi gaji. Itu dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ali bin Abi Thalib diperintahkan. Tapi kita akan membahas tentang azan, dan alhamdulillah pembahasan azan kita telah selesai. Di pertemuan selanjutnya kita akan masuk di pertemuan tentang salat. Karena alhamdulillah kita belajarnya secara berentetan, mulai dari toharonya, kemudian masuk dalam salat dan selainnya. Alhamdulillah, semoga kita tidak termasuk orang yang bosan mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, dan semoga Allah terus menetapkan kita di atas ketaatan kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.